Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat dan juga simpatisan GKI Kediri. Berjumpa lagi dalam sarapan sapaan pengharapan. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami di pagi hari ini boleh bangun, membuka mata, dan pada kesempatan kali ini bersama merenungkan firman-Mu. Tolong kiranya berikan kami hikmat agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dalam keseharian kami, untuk kami katakan dalam keseharian kami. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, bimbinglah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita pada sarapan pagi hari ini yaitu dilema dalam relasi. Bacaannya diambil dari 2 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-18 sampai 23. 2 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai 23. Ketika anak laki-laki Zeruya, yakni Yoab, Abisai dan Asael ada di sana. Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, "Engkaukah itu Asael?" Jawabnya, "Ya, aku." Kemudian berkatalah Abner kepadanya, "Menyimpanglah ke kiri atau ke kanan. Tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya." Tetapi Asael tidak mau berhenti membuntuti Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael, "Berhentilah membuntuti aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab, abangmu itu?" Tetapi Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus di belakangnya, dan rebahlah ia di sana, dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asael, rebah dan mati itu berhenti di sana. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, cuplikan pada perikop yang kita baca ini menampilkan kepada kita mengenai situasi yang dilematis, yang menempatkan manusia berada pada posisi untuk mengikuti hati nuraninya atau kewajiban perannya. Kita pun juga bisa mengambil sebuah kesimpulan yang muncul dari perikop ini, bahwa konflik yang terjadi di antara para pendukung Saul dan Daud sebenarnya tidaklah murni dilatar belakangi oleh perasaan benci satu terhadap yang lain. Hal ini terbukti melalui dialog yang disampaikan oleh Abner kepada Asael yang masih berusaha untuk menghindari pembunuhan di antara keduanya. Abner cukup menunjukkan bahwa ia tidak ingin membunuh Asael, namun ia juga tidak menampik bahwa akan tetap melakukannya karena paksaan peran yang ia miliki. Nah, sebuah narasi yang cukup memilukan begitu ya, mengingat mereka harus mengalami dilema yang seperti demikian akibat perpecahan yang ada di dalam bangsa Israel. Padahal semestinya mereka bisa saling melindungi sebagai sebuah bangsa dan sebagai sebuah komunitas umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan ini tidak sekedar kemudian menunjukkan perihal kekejaman dalam perang begitu, namun juga membawa kita pada sebuah perenungan perihal pentingnya menjaga kualitas relasi di dalam sebuah komunitas. Jangan sampai kemudian kita justru diperhadapkan pada situasi-situasi dilematis yang bertentangan dengan hati nurani hanya karena kelalaian dalam pengolahan relasi di masa yang lampau.
Seringkali penyesalan dalam komunitas terjadi karena kesalahan maupun ketidakmampuan kita dalam mengolah relasi di masa lalu, hingga akhirnya berujunglah pada masalah-masalah di masa yang mendatang. Maka mari kita mohon hikmat Tuhan untuk memelihara relasi di komunitas manapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, tolong kiranya Tuhan bimbing kami, beri kami hikmat supaya kami dalam berelasi satu dengan yang lainnya, berelasi di dalam komunitas kami masing-masing, kami boleh menghadirkan kasih di sana ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kasih itu yang justru akan mempersatukan relasi kami, memperkuat relasi kami di komunitas manapun kami berada. Kami sebagai manusia tentu masih terus belajar untuk menjadi dewasa di dalam menjadi anak-anak Tuhan. Maka Tuhan tolong bimbing dan tuntun kami supaya ketika kami diperhadapkan dalam dilema, ketika ada dalam relasi dengan sesama kami mampu dengan hikmat kami berbuat seperti apa yang Engkau kehendaki. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, bimbinglah kami dan ajari kami untuk terus melibatkan Engkau dalam relasi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.